CEO Gajah KN Group. Dari namanya ada CEO Gajah KN Group. Ini dia Tri Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat video sebentar. Ini waktu kita lagi launching aplikasi. Ini untuk main di Undip. Oke. Ada sekalian Bapak Ibu yang saya hormati di depan. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Pak, jawabnya kompak biasa. Bagaimana kabar dompetnya? Sehat semuanya? Ini kita kompak. Memang kalau saya di pesantren dulu kiai saya ngomong, yang sering bikin kita nggak kompak itu beda pendapat dan beda pendapatan. Itu sering bikin kita nggak kompak. Boleh dibantu slide-nya? Ada sekalian, saya Tri Wahyudi dari Aceh. Ada dari Aceh sini boleh tunjuk tangan? Very good. Sama ganteng ya, alhamdulillah. Tapi kita minoritas ya, jadi kita harus dilestarikan. Doa ini saya dari Aceh. Boleh di planologi Undip, ada anak planologi sini? Kata 27? Nggak ada ya? Wah, minoritas aja nih. Ada sekalian, saya boleh next, langsung aja. Jadi karena saya seorang pengusaha, awalnya sebenarnya jadi wirausaha itu sejak SMA udah passion. Saya dulu punya sebuah bisnis karena bapak saya elit ya, ekonominya sulit elit. Terus kami ikut, saya yakin bapak saya ikut program KB keluarga besar, jadi kami 7 bersaudara. Anak ketiga. Saya jualan pisang molen waktu SMA itu. SMA itu pisang molen namanya Sisuka, itu nama gerobak saya, pisang molen Sisuka. Kayak nonton Doraemon. We have a dream about how beautiful the Sisuka. Saya pisang goreng, pada saat itu pisang molen ya, Sisuka. 1 tahun saya ngerjain, saya bisa beli motor. Anak SMA kelas 1 punya motor sendiri, ranking 1 lagi saat itu. Itu cewek-cewek banyak yang naik kelas 2 SMA, alhamdulillah bangkrut. Ya, karena dulu kita nggak ngerti law, kita nggak ngerti hukum. Saya jualannya di lapangan Merdeka, namanya saat itu hari Jumat sore-sore ada satpol PP datang. Ya, di depan mata saya Sisuka ya dihancurkan. Di situ kadang saya merasa sedih sakit hati di sini. Kuliah, yang teman-teman perlu tahu, karena waktu saya elit saya nggak pernah minta ke orang tua. From the first time I go to him, never. Jadi kita punya otak kan, kita otak. Gimana caranya? I must get something. Semester 2, waktu semester 1, sorry to say, saya jadi calo fotokopian. Cakoting di angkatan saya, datangin semua dosen. Saya bilang, Pak, saya dari Aceh, pakai negosiasi yang paling keren, namanya memelas. The best negotiation technical, especially for Japanese. Ya. Saya datang semua dosen-dosen itu, saya bilang ke mereka, Pak, saya dari Aceh, saya tidak ada uang dari orang tua, so please help me. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya memonopoli semua fotokopian diktat kuliah. Itu tambang emas loh itu, fotokopian itu sebiji saya ambil untuk 50 perak kali 200 mahasiswa kali seminggu itu mungkin bisa beribu-ribu. Saya datang ke tukang fotokopi dan melakukan teknik negosiasi yang sama. Kelebihan saya dikenal karena saya jadi imam di satu masjid karena supaya hidup hemat maka kita jadi James Bond, tukang jaga masjid. Saya jadi penjaga musola di satu masjid. Saya sering imam dan tukang fotokopi tahu, alhamdulillah tahu. Terus saya cerita, akhirnya saya dapat fee 50 perak per lembar. Sebulan 2 juta. Dan ya, terus semester 2 bikin usaha namanya Katulistiwa, mulai dari saya seneng banget naik gunung ya. Jadi saya ini anak siswa alam, pecinta alam, happy banget naik gunung. Ya udah waktu kuliahan ketemu dengan bapak senior ngajakin bisnis.
Sebenarnya pada saat itu ada kegalauan. But life is a choice, and every choice have a consequences. Semester 1 IPK saya 3,7, keren banget menurut sebagian orang di situ. Terus saya diajarin bisnis, dan saya dengar ini dari Prof. Renald bilang kalau kita memilih sesuatu didademin dan ambil risiko segalanya. Ya udah, semester 2 saya masuk ke Katulistiwa bikin perusahaan namanya Katulistiwa Trend Travel, dan semester 2 IPK saya berubah dikit jadi 2,7. 3,7 jadi 2,7 kan perubahannya tidak signifikan. Kerja ini 2009 dapat juara di Wirausaha Muda Mandiri. Semester 8 alhamdulillah dengan izin Allah bisa beli mobil sendiri. Terus saya memberanikan diri untuk menikah. Karena what else? We have money, we have car. Ya kan? Mana gitu? We have money, we have car. A little bit about home. Udah nyicil, gitu udah. So I need a girl. Udah dapat. Next. Katulistiwa. Terus yang kedua, saya 2014 dipanggil sama kakek saya, malu. Karena kita punya pesantren di Kakengon. Jangan kelamaan di Jawa, pulang. Akhirnya saya ngundurin diri dari Katulistiwa Group, pulang ke Aceh, menjadi penanggung jawab perusahaan situ. Misi keluarga kami sebagai pemilik pesantren. Di Kakengon itu, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, saya sebagai seorang pengusaha ngeliatin petani di sana tuh kok miskin-miskin. What the problem gitu. Akhirnya saya dari ada petani kopi luwak itu jual sekilo 75.000. Saat itu saya berpikir, ada teman saya calling, dia adalah salah satu seorang pembuat kopi, peracik kopi yang khusus di-hire oleh Starbucks, dan Starbucks itu every year 100 ton diambil kopi dari Aceh, dari Kakengon. Tapi kenapa petaninya miskin-miskin? Dia miskin. So, sebagai seorang yang punya orang tua keturunan di situ, saya merasa punya tanggung jawab. Yaudah, saya jualan kopi luwak. Luar negeri murah sekali, silakan dibeli sekilo 2 juta saja, nggak mahal. Dan pembelinya, kayak itu saya jual 145 US dollar per kilo, sekitar 1,9 ya, dengan dolar 14.000. Ini pembelinya. Sekarang kami menjual kopi ke 28 negara. Pakai komponen kiloan. Sekilo jual 2 juta, ongkos kirimnya itu ke Amerika itu dan ke Rusia rata-rata 400 sampai 600.000. Terus saya ngambil kopinya itu dari petani supaya mereka berpikirnya lebih maju. Saya bilang kalau saya beli namanya kopi kering, setelah dipanen dikering, biasanya mereka jualnya ke tengkulak 75.000. Oke, saya bilang kalau kamu bisa roasting itu masak kopi, bukan roasting, masak kopi bukan roasting. Saya ya, kopi sama sih manis-manasin juga. Saya akan beli 150.000. Akhirnya mereka mau berubah. Dari seorang yang cuma biasa aja, jual, karena dia merasa pagi panen, sore jual. Itu kan main seorang kita nih. Mereka pengen cepat dapat duit. Sabar deh, tahan 1 hari aja. Tahan 1 hari, masak. Saya ambil 150. Tahun kemarin, saya paksa lagi. Kamu harus berani packaging. Saya akan ambil 250.000. Nggak apa-apa untuk saya sekilo 1 juta. Kayaknya masih enak ya. Terus lumayan. Sekarang alhamdulillah per bulan sekitar 40 kilo, nggak banyak sih, 40 kilo dan sekilo itu 1 juta. Nah, sekolah, ya di pesantren saat ini kita punya 30 anak yatim, jadi itu semuanya untuk anak-anak yatim yang saya kelola dan dulu saya juga. Nah ini juga aplikasi, jadi karena saya juga pesantren, saya ngumpul sama anak pesantren, banyak yang sedih. Lulusan pesantren itu rata-rata pekerjaannya 3. 1, jadi tukang bekam. 2, tukang usir hantu, kasihan. Jadi hantu dulu deh, mukanya jadi hantu dari sini. Akhirnya saya berpikir, oke, pesantren adalah sumber keilmuan. Saya sudah pernah tinggal di Jakarta 2 tahun. Saya punya apartemen teman-teman di daerah Benhil. Kalau teman-teman Benhil boleh main. Jadi saya sering ngisi pengajian juga di sana. Sebenarnya banyak orang-orang kota itu, misalnya ya saya ngisi pengajian di beberapa kantor-kantor, Ustaz, jangan sering ceng. Saya ini sebenarnya pengen lah belajar ngaji, pengen ngaji Al-Quran. Tapi saya malu ketahuan sama anak-anak ini setiap saya ngaji. Itu sebenarnya peluang. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita sensitif terhadap keadaan, itu akan menjadi sebuah peluang bisnis.
Jadi peluang bisnis itu adalah so how kita so sensitif dengan sekitar kita dan itu semuanya peluang. Nah, saya yakin komunitas perkantoran muslim yang saat ini berkembang hampir di semua kantor itu membutuhkan layanan pendidikan edukasi terutama Quran. Ya udah saya bikin aplikasi namanya Muslim Life. Saya bikin aplikasi teman yang jago IT, saya kumpulin, kita samain visi, kita bikin aplikasi. Ya alhamdulillah kemarin 2018 bawa nama Indonesia ke Dubai. Jadi saya ikut kompetisi di Benra IT karena saya memberikan lapangan kerja saat ini kepada 12.000 anak-anak pondok pesantren dan guru-guru TPQ yang awalnya pendapatannya per bulan dari ngajar-ngaji itu cuma 300.000. Sekarang sudah kita naikin alhamdulillah sampai 1,5 juta. Dan misi saya tuh harus kalau di Aceh gaya hidup yang sehat itu 7,5 juta. So that's my dream. Gimana mereka bisa punya pendapatan 7,5 juta. Ini sudah di-download 12.000 orang. Kalau mau download boleh ketik aja Muslim Life ya jualan. Kalau pendownload nanti bulan Desember ada hadiah umroh bagi yang beruntung. Nah, download sekarang ya. Next. Jadi di Dubai ini juara 5. Ya, saya juara 5 sedunia mewakili Indonesia. Gak usah tepuk tangan, karena juara 5 dari 5 finalis. Gak usah tepuk tangan, biasa aja. Yang pertama, saya kasih passion buat teman-teman juga sih. Sharingnya gini, yang pertama, saya ini elit ya, tapi saya nggak mau dikasihani. Hidup dengan kasihan orang itu sangat tidak membantu kita untuk bisa something. Jadi, at least sama ya, kita semua ini kan sebagian ya, menurut saya ya, kita nasib kita memang lahir dari orang tua yang kondisinya begitu. Itu takdir Allah. Itu paling indah. Nggak usah kita bersedih hati, nggak usah marah-marah. God, why this happened to me? Kenapa aku nggak lahir dari Bill Gates gitu loh? Nggak usah, udah biar itu hidupnya dia. Dan dia juga pasti punya masalah ternyata. Jadi everyone have a problem dan setiap problem ini harus menjadi kekuatan bagi kita. Jadi saya juga ngerasa dulu, wow sampai ke Undip, semua teman saya tuh rata-rata bawa mobil loh di kampus. Saya juga naik mobil, angkot. Tapi ya, never mind lah, fine. Ayo lakukan sesuatu. Jadi entrepreneur mindset. Ini di mungkin Bapak Ibu tahu ya di Simpang Ben Hill, yang dekat dengan mungkin Bapak Jakarta tahu yang di dekat yang ada lampu merah Simpang Ben Hill, Pejompongan. Saya ketemu Bapak ini, Pak Ahmad nih, buta, jual kerupuk. Kerupuknya satu bijinya 3.000, saya beli 3. Saya kasih dia 20.000 dengan asumsi saya kasihan. Waktu saya kasih, saya dimarahin sama dia. Pak ini udah Pak ambil aja, nggak biasa kan kita kan ambil aja. Pak buta kan punya hati ya, dia ada teknik dia ngecek. Dia bilang, Pak ini ada kembaliannya Pak, 11.000, nggak apa-apa buat Bapak. Dia marah. Bapak pikir saya kesini ini mau minta sedekah. Wah baiknya. Bapak pikir saya datang kesini mau minta sedekah. Saya datang kesini jualan. Saya kembalikan. Akhirnya sudah nggak enak. Sudah ngerasa nggak enak dan ya itu harus menjadi pelajaran besar bagi kita. Oh seperti dia. Seharusnya kita kasihani kan. Tapi dia sendiri belajar. Saya tidak layak dikasihani meskipun dia buta. Saya tidak layak dikasihani. Saya layaknya berdagang. Kalau kamu ingin beli produk saya beli, maka dia Paman jadi pelajaran bagi saya dan saya kenalan. Sampai ini saya baik sama dia ya. Sering main ke rumah, lihat anak-anaknya. Ada anaknya kuliah loh. Karena ya seorang kuliah hanya dari jualan ini. Sehari dia omsetnya tuh 200.000, 300.000. Untung bersihnya sekitar 30%. Lumayan lah, alhamdulillah. Next, jadi entrepreneur mindset. Itulah, kita jangan mau dikasihani, kita fight untuk diri kita sendiri. Kalau kita dapat rezeki, dapat beasiswa, dapat bantuan, alhamdulillah. Tapi jangan minta-minta. That's not our soul. Itu bukan gaya kita. Kalau ada masa layak, ambil. Tapi kalau masa nggak layak, jangan diambil. Itu haknya orang, jangan. Ambil aja apa sesuai dengan hak kita. Yang kedua, next. Semua kita punya potensi. Next, soal itu saya, kalau dimanja, next, jadinya ini nih, potensi. Jadi, do what you love. Kalau kata Bang RK, saya senang banget Bang Ridwan kami bilang, pekerjaan yang paling membahagiakan adalah hobi yang dibayar. Jadi sesuatu yang paling menyenangkan itu hobi yang dibayar. Saya bikin Khatulistiwa, kan hobi saya dibayar. Saya suka jalan-jalan. Ada bisa bayangin ya, semester 2 loh ya, semester 2 sampai semester 6, saya udah keliling 9 negara ya. I have go to Japan, I have go to Singapore, I have go to Malaysia, Vietnam, Thai, Hong Kong, I have go there. Ya, jadi kalau orang bilang, wah foto-foto di Singapura, I have go
20 times, 20 kali gue ke Singapura, bosen. Gak sombong, gaya doang. Maksud saya, sekali lagi teman-teman, ya kalau kita punya hobi, punya potensi, apapun itu, lakuin, dalamin. Kayak tadi pembicara pertama, dia tahu dia punya potensi, tapi nggak dimanja, di potensi. So, next, apa yang kita lakuin, harus kita challenge. Apapun, jago bahasa Inggris, challenge. Oke, kalau gitu, cari kampus yang keren. Saya gini-gini jelek-jelek, pernah ke Harvard University. Ikut achievement, Harvard National Model United Nations di Harvard, 1 bulan. Ada tadi yang pengen kuliah ke Harvard mana? Gue udah kesana. Next. Jadi nanti kalau ke Harvard, foto ya, di depan ada satu apa tuh, toko yang ada sepatunya tuh sampai apa sih sepatunya tuh sering dipegang-pegang orang sampai apa? Saya lupa namanya. Jadi kalau kita tantangin apa yang kita punya, itu jadi kompetensi. So, timernya mana sih? 30 menit lagi. Kasihan biar panitia nggak pusing. Next. Ya, yang kedua kerja keras. Of course. Teman-teman sekalian, when we start something, it's not will very slowly and fully. Ya, saya mau bilang sama kalian, kalau kita melakukan sesuatu nggak selamanya indah, nggak selamanya pasti bagus, nggak selamanya keren. Peristiwa itu pernah bikin bisnis yang namanya rental mobil. Udah berani kami investasi rental mobil, hilang 2. Trust me, itu meninggalkan utang 280 juta itu. Jadi 280 juta itu bayangin semester 4 saya. Banyak anak mahasiswa punya utang 240 juta. Itu apakah Anda masih bisa tersenyum? Saya tersenyum, bahagia saya. Tapi pada saat itu, sebelum itu saya belum pernah berani bawa ke Singapura, Malaysia, karena kalau kita bawa lokal ke Bali ya, 6 hari itu satu bis keuntungannya 2 juta. Bawa ke Singapura, bawa ke Malaysia, itu perjalanan 3 hari itu keuntungan 20 juta. Jadi saya memberanikan diri, gara-gara masalah inilah akhirnya, oke kalau gitu, untuk mencicil utang, kita harus bikin yang namanya diferensiasi pelayanan. Kita buka pelayanan luar negeri. Alhamdulillah, sampai saya nyicil utang itulah saya keluar negeri terus. Bayangin nyicil utang luar negeri, dari duit. Semester 7 lunas. 240 juta kira-kira 2,5 tahun lunas, alhamdulillah. Ya, challenge, kerja keras. Selalu semuanya tuh kerja keras. Sampai hari ini saya nggak nemu tuh ada CEO yang tidur-tidur di pinggir jalan atau di mana gitu. Mereka kerja udah tua loh. CEO ini kerja semuanya. Artinya apa? Saya apapun kita, tetap kita mesti kerja keras. Dan ternyata kalau kita udah kerja keras, tiba-tiba kita nganggur, badan kita nggak enak. Itu yang terjadi pada saya. Tahu kan jadi kiai gitu. Kepeci, kesal, ngajar. Sebulan pertama happy, sebulan kemudian stres. Wah ini gak ada kerjaan ya apa nih? Ngajar gitu kan? Maksudnya ngajar tuh bagus, tetapi saya nih biasa, sibuk, biasa ketemu ini ketemu lain, main sini. Akhirnya kiainya saya delegasikan lagi ke adik saya. Alhamdulillah adik saya mau. Saya ngurusin bisnis startup namanya Muslim Life. Next. Nah terakhir teman-teman ya kita lihat ini. Ini satu hal yang penting buat kawan-kawan ini. Mungkin berbeda dengan pembicara sebelumnya. Ternyata dalam bisnis itu tidak selamanya harus based on passion. Nah, sorry to say ya. Ya kita harus mimpi lah. Tapi kalau Anda bisnismen, market is number 1. Priority for market is number 1. Kenapa sih jual kopi? Apa ada deh? Saya nggak suka kopi. Kopi yang paling enak di Takeo itu kopi paling pahit. Makin pahit, kopi makin enak. Waduh, hidup sudah pahit, minum kopi pahit. Saya nggak suka kopi. Tapi memang saya suka duit. Sekali ya. Nggak suka saya kopi dan saya nggak ngerti masa kopi itu gimana. Makanya cari yang jago kopinya itu. Masa depan adalah milik mereka yang mau kolaborasi. Foundernya Gojek, foundernya Grab, bukan seorang teknolog. Mereka ada alumni Harvard University, MBA, ekonom. Tapi karena dia tahu dia punya teman yang jago IT, dicari CTO yang terbaik. Jadi ada perusahaan teknologi pun ternyata kebanyakan CEO-nya nggak jago teknologi. Bagaimana dia bisa hebat? Ya karena dia kolaborasi. Dia jago ekonomi, ngerti pasar, yang satu jago teknologi, ngerti bangun, mungkin yang satu jago HRD. Karena kadang-kadang orang teknologi kayak saya nih, saya punya CTO si Wahyu itu kalau bikin X, saya pernah motivasi karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Terus dia bilang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa ngomong, memang ada orang yang begitu. Jadi kalau
ngomong, jangan memaksakan diri. No, cari kolaborator. Anda nggak jago teknologi, pengen bikin startup, cari kolaborasi. Yang paling penting kita visinya sama, komitmennya bareng, jangan. Dan yang ya kita kenal. Kalau kita udah satu value, kita pasti sama-sama sukses. Makanya, teman-teman sekalian, saya nemuin kenapa saya jual kopi luwak, karena di Amerika itu, di Jepang, sekarang ini bahkan luar biasanya sampai ke Israel saya jual kopi, sampai kemarin juga permintaan ada yang dari Cina. Ketika musim dingin itu bisa 5 kali lipat, luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang misi saya ini mau naikin lagi dari $149, saya pengen naikin lagi ke $350 karena Starbucks itu $450 1 kilo. Sekarang saya masih 145, jadi masih jauh banget. Makanya tahun ini gimana caranya kita naikin jadi $250 per 1 kilo. Ya kita tiap tahun naikin dengan cara strategi yang cerdas dan cari teman sebanyak mungkin yang bisa membantu supaya kita bisa dapetin market yang paling keren. Menariknya gini, pengalaman pertama waktu jual kopi ya teman-teman ya. Saya jualnya dalam bentuk bubuk, nggak laku. Terus saya masuk ke survei-survei, ternyata di negara-negara maju Bapak Ibu teman-teman, orang-orang kaya itu punya roasting sendiri, punya ini sendiri. Dulu saya nggak tahu, 1 bulan pertama, kok nggak laku ya? Saya survei, saya tanya teman saya di US, ternyata culture-nya mereka itu mereka punya mesin sendiri. Jangan kita jualnya roasted bean. Nah, terus saya pikir dengan bubuk, ternyata saya ini terlalu miskin pola pikirnya. Pikirnya kan ya, kalau bubuk kan ceklok jadi. Ya kan, kalau kita kan tahunya gitu simple, di luar negeri nggak gitu, mereka punya alat untuk apa istilahnya tuh, yang grinding sendiri gitu. Jadi mau ngerti saya, oh ternyata gitu. Setelah kita jual roasted bean baru membludak. Oh ternyata gitu. Jadi teman-teman sekalian kita mesti market oriented. Artinya apa? Sensitif. Ya, 1 bulan pertama nggak laku loh. Tapi jangan menyerah kan. Jadi kalau kita menyerah, baru 1 kali tes, 2 kali tes langsung menyerah, ya kita nggak dapat apa-apa. Itu pembelajaran. Setelah saya ngerti, oh ternyata hobinya begini. Terus yang kedua, mereka sangat-sangat detail. Kalau kita bilang 1 kilo, mereka cek loh di ininya. Di rumah tuh ternyata mereka juga punya ini, apa tuh? Punya alat untuk ngukur. Kita di pembohong nggak? Saya selalu melebihkan 1 on. Jadi semua pembeli saya di eBay, di Amazon, pembeli saya itu semuanya memuji saya bahwa saya ini tipikalnya kalau orang jual 1 kilo, saya jual 1 on, 1 kilo, 1 on. Itu yang diajarin sama Nabi dulu. Kalau kamu pengen sukses, low expectation, but high improvement, high proof. Jadi orang mikirnya biasa aja, tapi kita kasih buktinya lebih keren. Sekarang ini banyak orang ngomongnya keren, buktinya rendah. Itu yang membuat bisnisnya jatuh. Ya betul. Jadi ya biarkan ekspektasi orang. Karena the first experience is ya power, the most powerful marketing. Pengalaman pertama. Jadi semua saya selalu mendapatkan bintang 5 ya kalau di ini bintang 5 dari semua customer saya. Termasuk dulu pernah ada salah kirim. Saya kasih gratis, tapi saya kirimkan lagi punya dia 2 kilo saya kasih, dan dia memuji-muji saya sampai 2 halaman. Alhamdulillah, itu artinya teman-teman sekalian, ya sedih sih rugi 200.000 lah, tapi ya oke lah, lumayan bisa dapat rekor yang bagus di eBay. Dan semua pembeli itu kan kalau di e-commerce mereka semua membeli berdasarkan review dari teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa teknik komputer lanjut. Yes, lanjut. Jadi pertanyaan saya sebenarnya ada beberapa. Ya boleh. Jadi terkait dengan yang Mas bilang, saya sebenarnya juga udah sering gagal. Misalnya di jurusan saya gabungin teman-teman buat tampung mahasiswa organisasi yang kerja dengan desain, saya tampung daripada ngedesain tapi nggak dibayar. Saya bikin namanya butuh kreator. Kreator itu buat nampung mahasiswa yang bisa desain tapi nggak dibayar, jadi dibayar gitu loh. Nah ternyata bangkrut. Ternyata bangkrut. Gak apa-apa, itu jadi CV. Karena bangkrut. Pernah bangkrut dan nambah level 1 level. Ya, pernah bangkrut. Terus saya mikir ini karena satu tim, mungkin karena semuanya anak IT jadi nggak tahu mau ngapain biar bisa marketingnya, nggak tahu mau kemana. Yes, you're right. Nah terus saya pilih coba ajak teman dari jurusan lain yang anak marketing kayak atau anak pokoknya coba ajak yang lain. Ternyata sama aja. Ternyata dianya yang hilang nggak jelas. Karena dia merasa ini nggak yakin bisa untung. Pertanyaan saya itu gimana caranya kita mengetahui bahwa orang tersebut bakalan bisa stay sama punya komitmen, konsistensi yang tinggi dengan kita. Terus juga satu lagi mungkin
Kalau udah jatuh gimana lagi? Ini lagi masa terjatuh, lagi karena itu Jatuh. nilai saya juga ya begitulah, jadi sekarang udah semester 5 juga gitu. Ya, saya turut bersedih hati. Baik, kita aja langsung jawab. Langsung Oke, jawab. narasi yang pertama gini, teman-teman sekalian. Kalau kita pengen nemu tip yang keren banget ya, satu sih cek aja sosmednya. Pembicaraan orang itu menentukan akal pikirannya. Jadi kalau dia selalu bicara yang positif, not complain everything. Orang yang selalu complain everything itu hidupnya negatif, bisa cepat mati ya. Biasanya sih, saya nggak doain ya, nggak ngancam, cuma nakut-nakut ya. Jadi satu itu, ya yang kedua tentu saja yang punya value yang sama. Artinya memang saya satu perasaan dengan Nadia, karena memang menemukan tim itu ya nggak semudah yang kita bayangkan. Selalu ada konflik, selalu ada kesalahan. Kita misalnya nih teman satu geng, saya dulu anak band ya kan, ajak juga 1-2 tim. Ya nggak komit ternyata sama. Yang menemukan itu butuh waktu sih, butuh waktu, butuh research. Bagaimana teknik yang paling simpel? Kalau saya sih saya lihat itunya dulu. Yang kedua saya sering-sering main ke kosannya. Dan yang ketiga kayak nikah aja, tanya temennya ini sebenarnya orang kayak apa sih? Karena orang itu akan lebih fair menilai dari teman paling dekatnya. Waktu saya nikah tuh saya tanya istri saya itu dari teman sekosnya, istri saya itu gimana? Karena istri saya itu waktu saya lihat waktu kondangan sebelum nikah, saya lihat dia dari jauh, kita boleh iklan ozon. Dia lagi makannya dikit banget. Itu ekspektasi. Setelah nanti saya mau tren nih, hemat biaya. Makannya dikit. Setelah saya tidak riset tentang itu kesalahan besar saya. Hari pertama menikah, kita di hotel, sayang, tolong dong beli makan siang, ayam penyet aja, ya. Kurang dikit minumnya ya, es cendol. Oke, kurang dikit sayang, kasih ini dong tambahannya bakso. Kurang dikit sayang, gado-gado. Tadi karena kurang riset. Jadi memang kita harus riset yang banyak dan akhirnya mesti bikin target, Bang. Mesti bikin target. Kenapa? Kenapa mereka kecewa? Karena kita nggak punya batasan jelas. Kalau saya sih dalam bisnis saya bilang kayak tadi tuh, oke sekarang jualnya $149. Ya udah itu kita nikmati. Tapi kita mesti naik lagi nih. Sehingga semua orang berpikir, semua orang bekerja dan prestasi besar selalu harus dimulai dari prestasi kecil. Nggak ada yang namanya kita janji mulu-mulu tapi we don't start from small. Selalu prestasi besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau aja lu kompetisi tingkat level kota, dapat duit 15 juta, ya udah itu dinikmati. Terus dapat uang 20 juta, 30 juta, 100 juta, itu kita jadikan sebagai nafas kita untuk bergerak selanjutnya. Itu ya satu hal yang bisa saya kasih masukan. Yang kedua, ketika kita jatuh gimana? Ya bangkit lagi. Memang harus begitu. Karena kalau kita jatuh, diam aja di situ tabrak mobil mati. Harus bangkit lagi berdiri. Oke, if plan A not working, you must have plan B. Sekali lagi, kalau dalam bisnis ya, saya kasih tahu ya. Kalau kita punya passion boleh, tapi love your market. Karena yang ngasih kita duit itu bukan passion kita, yang ngasih duit itu market kita. Jadi kamu harus lebih sensitif lagi. Sebenarnya gagalnya kenapa? Nggak ketinggalan pasar. Jadi produknya memang produksinya paling keren mas. Nggak ada pesaingnya, karena nggak ada pesaingnya nggak ada yang beli biasanya. Ya, itu ya. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi. Insya Allah pelan-pelan, step by step, insya Allah bisa. Luar biasa.